Selamat datang di Santri Tandur Pantang Mundur Channel. Ready, go! Salah satu cerita aneh yang kualami. Saya punya teman saya ini bisa mengambil harta gaib, wujud jadi nyata, dan sudah banyak tak terhitung yang dia miliki harta itu. Tapi dia hidup sebagai orang biasa saja, tidak mewah. Yang saya heran, dia tidak memakai harta yang dia miliki. Yang membuatku penasaran, dia tidak mengambil sepeser pun dari harta yang dia ambil, dan dia hidup sederhana dan biasa-biasa saja. Tapi yang saya heran lagi, dia selalu berbohong padaku tentang apa-apa yang dia lakukan, dan dia juga selalu dusta terhadap ilmu yang dia dapatkan. Sehingga itu membuatku penasaran, ingin mencari kebenaran dari ilmu mengambil hartanya itu dari mana. Bagiku mengetahui jati diri dan apa yang dilakukan orang lain itu mudah, tinggal memanggil malaikat pencatat amalnya. Maka pertama ku panggil malaikat pencatat amalnya. Ku panggil malaikat pencatat amal dia. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada perlu apa Pak Kiai memanggil saya? Tanya malaikat pencatat amalnya. Waalaikumsalam malaikat. Saya ingin tanya, orang yang kamu catat amalnya itu. Soal apa Kiai? Soal ilmu mengambil harta gaib, wujud menjadi nyata itu didapat dari mana? Itu dari kakeknya. Siapa kakeknya itu? Raden ... Lalu kupanggil nama yang disebut oleh malaikat. Setelah saling salam, apa Anda punya ilmu mengambil harta gaib? Tanya saya. Ya. Tapi semua sudah saya wariskan ke cucu saya sebagai pewarisnya, jawab Raden ... Berarti tidak bisa saya minta. Di dalam tubuh Kiai sudah ada ilmu itu, tapi saya tidak tahu kenapa Kiai tidak bisa memakainya. Khodam apa yang di dalam ilmu yang dipakai oleh cucumu itu? Semua jin, sebagaimana jin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman. Kalau boleh saya tahu, dari mana ilmu itu dulu panjenengan dapatkan? Maksudnya gurunya siapa? Saya bertapa selama 100 tahun tidak makan dan tidak minum. Lalu bagaimana mendapatkan ilmu itu? Saya mendapatkannya dari mimpi, diberi ilmu itu. Mimpi yang bagaimana? Ada cahaya mendatangi saya, lalu menyerahkan ilmu itu. Siapa cahaya itu? Orang ini hidup di zaman dulu. Zaman penjajahan Belanda, sebelum kemerdekaan. Saya juga tidak tahu. Setelah menerima ilmu itu, saya bisa mengambil harta gaib. Apa tidak ingin tahu, siapa yang memberikan ilmu itu? Ya, saya ingin tahu. Apa tidak ingin menjadi pengikut saya? Tidak. Pengikut yang bagaimana? Pengikut Toreko? Langit panjenengan sekarang berapa? 10. Kalau begitu dulu orang Toreko. Saya tidak kenal dengan Toreko. Aneh. Kenapa aneh? Setidaknya langit 10 itu biasanya sudah masuk orang Toreko. Toreko Kiai itu Toreko apa? Saya sebut nama Toreko. Gurunya siapa? Tanyanya.
Saya sebutkan guru-guru, dan juga saya katakan kalau saya dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Tanyanya lagi. Dengan cara terjaga, bertemu muka. Saya juga punya guru namanya Syekh Asnawi Caringin Banten, tapi saya tidak diajarkan torekoh, jelasnya. Kalau pernah berguru pada Syekh Asnawi, berarti juga satu guru dengan saya juga diajari Syekh Asnawi. Malah saya umur 8 tahun sudah diajari merokok oleh Syekh Asnawi. Itu cucunya kenapa tidak memakai harta itu? Tanyaku, itu karena sudah saya wanti-wanti, agar jangan sampai memakai harta yang bukan haknya. Jika memakai akan menjadikan ilmunya hilang dan berbahaya pada hidupnya. Makanya dia tak berani memakai. Itu bagus. Kalau saya memakai bagaimana? Harta itu kan sebagian sudah ada tanda hak kiai. Kalau hak kiai, maka kiai berhak memakainya dan tidak apa-apa. Kami terdiam sesaat. Bagaimana? Apa saya panggil cahaya yang memberi panjenengan ilmu mengambil harta gaib? Tanya saya. Petik 2. Silahkan. Lalu saya panggil cahaya yang menurut Raden telah memberinya ilmu mengambil harta gaib, dan yang datang malah Syekh Asnawi. Assalamualaikum ya Syekh. Kok malah panjenengan yang datang? Tanyaku heran. Waalaikumsalam, ya Kiai. Itu yang memberikan ilmu saya, yang berupa cahaya itu, sebagaimana kemarin Kiai datang ke makam saya, sudah saya sampaikan semuanya. Baru sekarang saya paham semua kejadian, rantai kejadian yang saya alami, rupanya sudah disetting sedemikian rupa, dan settingan itu disetting lagi oleh Allah, sudah dirancang ribuan tahun silam. Kenapa porosnya sampai kepada saya, rupanya sudah disetting oleh orang-orang terdahulu, subhanallah. Betapa guru-guru toreko itu kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu bapak sendiri, bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Mereka sudah merencanakan masa depan kita, saya jadi berlinang air mata. Terima kasih ya Syekh, sudah mengupayakan kebahagiaan dunia akhirat saya. Saya tidak tahu lagi harus bersyukur yang bagaimana, untuk berterima kasih kepada Syekh. Kiai yang sabar, kami sudah merencanakan semua untuk Kiai. Jangan terburu nafsu tentang harta itu, walau di tubuh Kiai sudah ada ilmu itu. Tapi Allah tidak mengizinkan dipakai, agar nanti orang-orang yang kami sudah atur akan mengambilkan untuk Kiai, dan Kiai yang memakai untuk memperjuangkan agama, jadi tidak usah keburu nafsu. Insya Allah saya tidak keburu nafsu ya Syekh, hanya saya ingin memakai harta itu semua untuk perjuangan agama, semua ya Syekh. Ya nanti ada saatnya. Bagaimana sekarang jelas? Jelas sekali ya Syekh, malah tidak ada yang saya bisa pertanyakan, karena semua sudah jelas dan gamblang. Yang penting sabar Kiai, sabar dan sabar, kamu murid kesayanganku, dan semua aulia ada di belakangmu. Sabar dengan ujian yang akan datang padamu,
semua ujian itu untuk menempamu menjadi orang besar. Insya Allah ya Syekh. Raden ini dulu pelayanku. Lama dia melayaniku, dengan sabar dan tawaduk melayaniku, makanya ku berikan ilmu menarik harta itu. Dia walau lama bersamaku, tapi tidak ku ajari torekoh, biarkan saja begitu, karena masih banyak tugasnya di luar torekoh. Sendiko dawuh ya Syekh, sudah saya mau pamit dulu, karena masih banyak tugas. Yang sabar yang geer, beliau sambil mencium kepalaku. Sungkem dan takdim saya ya Syekh. Hormat saya juga Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kiai, saya belum bisa menjadi murid Kiai. Saya ingin, insya Allah nanti saya akan datang ke Kiai untuk diangkat jadi murid. Saya tahu tentang Kiai sudah lama, tapi saya belum boleh menjadi murid Kiai, karena tugas-tugas saya, jelas Raden. Ya tidak apa-apa, semoga tugasnya lancar. Maaf sudah mengganggu tugasnya, dan terima kasih sudah datang. Lalu Raden dan malaikat pamit mohon diri.